Mana kamu? Ayolah keluar. Ya, ayo keluarlah. Ayolah manis. Rupanya kamu bersembunyi di sini, anak manis. Ayo ikut. Gak mau. Ayo, kita main ayun-ayunan di luar. Gak mau. Kita main ayun. Gak mau. Gak mau. Gak apa-apa, ayo. Awas, awas ya. Diam. Diam. Asyik. Sebentar ya. Sebentar ya. Tarik. Sampai sayang. Serem banget ih. Itu karena sudah tidak sentuh manusia selama 5 tahun, Bu. Tapi kalau dibersihkan, terus dicat ulang, tanpa renovasi pun, rumah ini akan kelihatan lebih cantik. Tapi kenapa rumah sebesar ini dijual dengan harga sangat murah, Pak? Entahlah. Mungkin daerahnya terpencil, Pak. Padahal sebenarnya pemandangan di daerah sini benar-benar indah. Iya, Pak. Tadi Dara lihat di bawah situ tuh ada telaga. Jadi Dara bisa main di situ, Pak. Hati-hati, Nak. Telaga itu dalam sekali. Oh ya, Pak. Bisa kita ke dalam sebentar. Saya mau lihat suasana dalamnya. Mari, silakan masuk. Silakan. Ya, masuk, Bu. Silakan, Bu. Silakan. Nah, ini interiornya, Pak. Silakan lihat. Mirna sayang, kamu itu dengar berita dari siapa sih? Kok berani-beraninya kamu menuduh saya seperti itu? Dari siapa itu tidak penting, Mas. Tapi aku dapat dari sumber yang layak dipercaya. Kelakuan kamu benar-benar keterlaluan, Mas. Keterlaluan gimana? Kamu yang keterlaluan, Mirna. Masa kamu nuduh saya seenaknya? Mirna, saya ini kan cinta sama kamu. Masa kamu nggak pakai akal kamu sih? Lucy itu kan cuman tukang petik di perkebunan. Masa saya selingkuh sama wanita kelas begituan? Malu dong. Kamu tuh mata keranjang dan bejat, Mas. Aku tahu kelakuan kamu. Sekarang kamu nggak bisa bohong. Karena saksinya banyak dan mereka sudah menceritakan semuanya padaku. Saksi? Saksi apa? Kamu boleh cek kebenarannya. Saya berani disumpah. Saya tidak melakukan apapun. Sudahlah. Pusing saya. Saya mau berangkat kerja. Setiap gerak-gerik saya selalu kamu curigai. Kamu tuh banyak alasan. So mau kerja lah. Oke, sekarang kamu bisa berkelit. Tapi awas, kalau nanti saya dapat kebenaran dari berita itu, aku patahkan batang leher kamu. Kamu makin hari makin kurang ajar ya. Dasar istri durhaka kamu. Sial. Kurang ajar. Kerjaan siapa ini? Ma, kalau misalnya udah beres semua, kita main ke telaga itu ya? Iya sayang, tapi tanya papa dulu ya. Kalau bisa sih, sambil naik perahu mah, pasti asik. Ma, tadi kayaknya ada seseorang di sana. Ada orang? Siapa? Kayaknya sih anak kecil. Anak kecil?
Iya, Ma. Tadi Dara lihat dia ngintip di kaca itu. Terus sekarang dia hilang. Masa sih? Gak ada siapa-siapa kok. Kamu salah lihat kali. Bener, Ma. Anak kecil. Tapi apa? Tapi mukanya pucet, Ma. Ah, udah kamu jangan ngelantur. Udah yuk bantuin mama lagi. Nurdin, Khalid. Ya, Bos. Sini. Bos. Saya mau tanya. Siapa di antara kalian yang bocorin soal Lucy ke istri saya? Wah, saya nggak tahu apa-apa, Bos. Saya juga nggak tahu tuh, Bos. Masa kalian nggak tahu? Yang tahu saya selingkuh sama Lucy kan kalian. Lantas siapa lagi? Atau kalian punya info lain? Kalau si Toha bagaimana, Bos? Toha. Dia kan pacarnya si Lucy. Siapa tahu dia yang lapor sama istri, Bos. Siapa tuh Toha? Kok Lucy nggak pernah cerita apa-apa soal Toha? Si Toha itu kerjanya ngojek. Posnya itu di pangkalan 12 ujung sana itu, Bos. Dia itu memang pacarnya Lucy. Jauh sebelum si Lucy itu sama Bos. Wah. Kurang ajar. Kalau gitu, saya salah barang bekas dong. Pas ngojek lagi. Nah, gini aja. Kalian selidiki. Apa benar si Toha yang ngadu sama istri saya? Kalau benar, kasih pelajaran tuh si Toha. Biar dia kapok. Baik, Bos. Nurdin, Lucy mana? Lagi nimbang di sektor 5, Bos. Kamu bilang sama dia ya. Nanti malam temui saya di tempat biasa. Ya, Bos. Beres, Bos. Ya, udah sana cepat. Ajar. Toha rupanya. Tadi tuh Dara melihatnya, Pak. Tapi pas Mama samperin tuh gak ada siapa-siapa. Belum tentu yang dikatakan Dara itu benar, Ma. Mungkin cuma halusinasi dia aja. Tempat ini aman kok. Nggak pernah ada kejadian apa-apa. Cuman, karena emang udah 5 tahun nggak terisi, makanya tempat ini kelihatan serem. Wajar kan? Udahlah, makanya kamu gak usah terpengaruh apa yang diomongkan Dara. Pak, tadi siang Mama lewat belakang itu merinding banget. Kayak ada yang ngikutin. Tapi pas Mama nengok tuh gak ada siapa-siapa. Tuh, kan? Emang gak ada siapa-siapa. Udahlah, kamu gak usah takut, gak usah khawatir. Ya, mudah-mudahan. Ya udah, kamu tidur dulu sana. Pak, jangan lupa kunci pintu ya. Siapa si Toha? Toha siapa? Alah, tukang ojek itu. Pacar kamu kan? Nggak mungkin, Pak. Kalau saya punya pacar, mana mungkin saya mau sama Bapak. Kamu itu kan alias sama seperti lainnya. Dan asal kamu tahu, saya paling tidak suka kalau perempuan saya berhubungan dengan laki-laki lain. Kamu tahu itu? Iya, Pak. Saya mau jujur sama Bapak. Toha itu cuma temen satu kampung, sama-sama dari Tegal. Dia memang naksir saya, tapi saya nggak mau, Pak. Nggak mau. Dasar perempuan. Pertama nggak mau, lama-lama. Nih, ambil. Pak. Apalagi? Apalagi? Sebenarnya ada yang mau saya sampaikan sama Bapak. Ya, apa? Saya telat, Pak. Mungkin saya hamil. Apa? Siapa suruh hamil?
Harus kamu potong. Kamu minum apa kek? Yang pahit-pahit biar nggak hamil. Saya nggak mau tahu. Siapa suruh hamil? Urus diri kamu sendiri. Repotin aja. Pak, tapi gimana, Pak? Saya nggak mau ini digugurin. Saya takut, Pak. Apa kamu mau? Kalau 7 kampung sama seluruh perkebunan ini geger gara-gara ulah kamu, apa kamu mau? Sekali lagi, saya nggak mau tahu. Itu urusan kamu. Jadi urus diri kamu sendiri. Mati. Repotin aja. Mudah-mudahan mereka kerasan tinggal di tempat itu ya, Pak. Ya, semoga saja, Bu. Karena kelihatannya mereka itu orang baik-baik. Kok setelah 5 tahun kosong tempat itu, Ibu lewat saja takut. Apalagi untuk tinggal. Serem. Ya, kamu itu memang penakut kok, Bu. Pak, bukannya Ibu takut. Neng Lisda dan anaknya kan terbunuh dengan sadis tempat itu. Bahkan pembunuhnya masih segar bugar dan terlepas dari jatuhan hukum. Ya kan, Pak? Bu, jangan ngomongin itu. Bisa celaka kamu. Bu, semua orang di sini kan sudah pada tahu bagaimana kejamnya Mandor. Pak, si Lucy katanya dekat dengan juragan Mandor. Hah? Kata siapa? Banyak yang bilang. Bu, bilangin sama dia, jangan cari penyakit. Nanti kena batunya, kena sialnya, Bu. Dasar solusinya aja ganjen. Pantas saja juragan Mandor tergoda dengan dia. Iya, nasihati si Lucy, kasihan dia. Memang dia itu mondok di sini, tapi kan sudah kita anggap anak sendiri. Jangan cari perkara lah, Bu. Iya, nanti Ibu nasihati. Udah benar-benar sama si Toha, malah lirik dengan yang lain. Berhenti. Terus, kamu pergi. Ada apa ini, Pak? Kenapa berbahasa disuruh turun? Diam kamu. Kami ada urusan dengan kamu. Kamu mau jadi jagoan dari sini, Jagoan apa, Pak? Saya ini bukan jagoan. Saya lagi kerja. Saya lagi narik ojek. Dan saya tidak pernah mengganggu siapapun. Kalau gitu, jawab pertanyaan kami. Ada hubungan apa kamu sama Lucy? Lucy? Kamu pacaran sama dia, kan? Pak, saya ini teman satu kampung ya, Pak. Dan kami memang pernah dekat. Itu kesalahan kamu. Kamu dekat dengan seseorang yang milik majikan kami. Dan itu merupakan suatu kesalahan. Majikan? Maksud Bapak ini apa? Mandor Dastril adalah majikan kami. Dan Lucy adalah miliknya. Jadi kamu tidak boleh lagi berhubungan dengan dia. Dan satu lagi. Pasti kamulah orang yang lapor pada istri majikan kami.
Hingga majikan kami mana? Kamu yang melaporkannya kan tentang hubungan dengan Lucy? Hah? Orang seperti kamu pantas jadi beri pelajaran. Pergilah kamu dengan motor butut kamu itu. Kalau kamu tidak menuruti larangan kami, kamu akan kubikin. Saya pergi. Mama! Ma! Kenapa sayang? Ma, boneka pandanya hilang. Hilang? Kok bisa? Itu kan boneka kesayangan kamu. Dara juga nggak ngerti, Ma. Udah dicari, tapi tetap aja nggak ketemu. Coba kamu cari dulu di bawah kolong tempat tidur kali, atau di meja tuh samping, di bawahnya udah kamu lihat. Udah, Ma, udah. Tapi tetap aja nggak ketemu. Ini sangat aneh. Menurut laporan perusahaan Anas pada triwulan ini, pendapatan perusahaan seharusnya mencapai 2,3 miliar. Sesuai dengan hasil perkebunan kita. Tapi saya mendapat laporan dari kepala keuangan bahwa nilai yang disetorkan ke kas tidak mencapai segitu. Ada selisih sebesar 29 juta. Anda sebagai mandor tentunya tahu. Kira-kira kemana hilangnya uang sebesar 29 juta itu? Jadi, Pak Johan menuduh saya. Apakah pertanyaan saya mengandung tuduhan? Saya bertanya kepada Anda karena Anda lah orang yang bertanggung jawab di lapangan. Ya, memang saya orang bertanggung jawab di lapangan. Tapi soal yang Bapak jelaskan panjang lebar sama dengan luas tadi, saya tidak tahu. Tidak tahu? Ya, Bagaimana mungkin Anda tidak tahu? Kalau Anda saja yang bertanggung jawab di lapangan tidak tahu, lalu saya harus bertanya kepada siapa? Pak Johan, korupsi itu kan bisa terjadi di mana saja. Kenapa tidak Bapak tanyakan langsung kepada bagian keuangan dan bagian pemasaran? Di sana itu gudangnya korupsi. Di sana itu tempat yang basah alias becek. Dan tempat yang empuk bagi tikus-tikus koruptor. Kalau saya ini kan hanya orang lapangan. Masa Pak Johan tidak pakai logika? Pak Dasril, justru karena Anda pengawas di lapangan, makanya kebocoran itu kenapa selalu tetap terjadi? Saya ini bukan robot. Dan bukan kamera kontrol yang bisa mengawasi apapun selama 24 jam. Dan saya bukan bebegik yang selalu nongkrong di sawah selama bertahun-tahun. Saya ini manusia. Punya kelemahan, punya kekurangan. Dan sekali lagi saya katakan, saya tidak tahu. Oh, sepertinya Pak Johan masih belum puas. Pak Johan, saya ini kan orang lama. Saya sudah mengabdi sebagai mandor perkebunan selama 11 tahun. Sementara Bapak baru 2 bulan menjadi pimpinan. Jadi Bapak tidak perlu mengkhawatirkan kejujuran saya dan kondisi kerja saya. Karena saya memiliki catatan reputasi yang baik dari seluruh pimpinan-pimpinan yang jauh sebelum Bapak. Lama bekerja tidak menjamin untuk loyalitas dan tanggung jawab. Apalagi untuk orang seperti Anda, Pak Dasril. Saya tahu siapa Anda. Walaupun saya baru bekerja di sini, tapi sudah banyak laporan masuk tentang ketidakdisiplinan Anda. Bapak jangan asal bicara. Anda tidak berhak membedak saya. Saya pimpinan di sini. Saya bisa lapor ke kantor pusat dan menonaktifkan Anda. Anda harus paham itu. Saya tidak paham apa yang Bapak katakan. Saya tidak paham. Silakan Bapak laporkan saya. Saya tidak takut. Saya tidak takut pada siapapun, termasuk pada Bapak sebagai pimpinan saya. Yang terpenting adalah pertanggungjawaban. Itu bisa menjadi tuduhan apabila Anda tidak mempertanggungjawabkan secara benar. Saya beri Anda waktu 1 bulan. Apabila dalam waktu 1 bulan itu kebocoran keuangan tidak bisa tuntas, maka Anda akan mengalami masalah serius. Selamat siang.
Sebaiknya kamu hindari saja Juragan Dasri itu. Dia itu bukan orang baik, Lus. Lebih baik kamu hubungan saja dengan Toha. Dia kan masih bujangan. Maunya Lucy juga begitu, Mak. Lucy nggak cinta sama Pak Mandor. Tapi Lucy takut. Lucy dipaksa. Lucy diancam kalau berani menolak, Mak. Dan Lucy nggak mau kehilangan pekerjaan. Iya, Mak tahu. Paling tidak kamu menjauh lah. Sayang kan, kamu masih muda, cantik. Mak tidak mau kalau kamu tergoda rayuan Mandor Dasril. Semuanya sudah terjadi, Mak. Sudah terlanjur. Dan sekarang Lucy yang harus menanggung aibnya. Aib? Aib? Aib apa maksud kamu? Apa kamu... Iya, Mak. Lucy sudah diperawannya sama Pak Mandor. Dan sekarang Lucy hamil. Hamil? Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi begini, Lus? Kamu sudah cerita sama Pak Mandor. Kamu harus minta tanggung jawabannya. Kamu jangan diam saja, Lus. Bayi ini perlu bapak, Lus. Sudah, Mak, sudah. Tapi lagi-lagi Lucy diancam. Pak Mandor minta bayi ini digugurkan, Mak. Bagaimana kabarnya si Toha, gembel tukang ojek itu? Hah? Si tukang ojek itu saya jamin tidak akan berani lagi dekati Lucy, Bos. Benar, Bos. Kami telah mengajarnya sampai babak belur. Bagus. Kalian memang selalu tidak mengecewakan kalau melaksanakan segala tugas. Tapi ingat, kita masih punya satu musuh besar lagi. Dan kalian harus memberinya pelajaran. Siapapun musuh itu akan kami habisi, Bos. Jangan sombong dulu. Kalian kan belum tahu siapa dia. Kalian tidak bisa menghajarnya seperti kalian menghajar tukang ojek atau menghajar kucing dan anjing di jalan sekalipun. Kalian harus bisa menghajar dia dengan strategi. Siapa dia, Bos? Dia adalah Pak Johan, pimpinan kita. Seorang insinyur pertanian baru yang mengaudit marketing dan keuangan perkebunan. Apa kalian punya info tentang dia? Kabarnya dia tinggal di villa dekat telaga bersama keluarganya, Bos. Kalau begitu, saya ingin kalian menyelidiki tentang Pak Johan. Saya dendam dengan dia. Dia sudah seenaknya menyudutkan saya dengan segala alasan kesalahan dan menuduh saya sebagai koruptor. Kurang ajar. Jadi dulu kamu tinggal di sini? Iya, dulu aku tinggal di sini,
sama ibuku. Sekarang kamu tinggal di mana? Kenapa kamu nggak tinggal aja sama aku? Supaya aku ada teman. Aku tinggal di pohon besar dan ibu di telaga depan sana. Di pohon? Di pohon mana? Dara? Oh, di pohon itu. Dara? Oh ya, Sinta. Dara! Lu bilang ya sama mama kamu supaya kamu boleh nemenin aku. Sinta! Dara! Kamu ngomong sama siapa? Sama temen, Mah. Temen? Gak ada siapa-siapa di sini. Kamu jangan bikin mama takut ya. Mama tuh yang buat dia takut. Tadi dia di sini, Mah. Terus waktu Mama datang, dia lari. Stop, Dara. Temen siapa sih yang kamu maksud? Hah? Dari tadi mama udah bilang kamu tuh di sini main sendiri dan kamu ngomong sendiri tahu. Dara itu main sama Sinta, Mah. Dia juga kok yang ngembalin boneka panda ini. Sinta siapa sih? Sinta itu yang punya rumah ini, Mah, yang kita tinggali sekarang. Dia baik kok, Mah. Dia juga mau kok main sama Dara. Stop. Kamu jangan banyak bicara ya. Masuk ke dalam. Gak mau. Dara masih mau main, Mah. Mama bilang masuk. Gak mau. Masuk. Kamu bilang Sinta. Gak mau. Kamu jangan bandel ya. Gak mau, Mah. Gak Masuk mau. ke dalam. Gak mau. Dara mau main sama Sinta. Masih kamu bilang Sinta. Gak mau. Dara masih mau main, Mah. Mama bilang masuk. Lucy yang mengatakan semua itu, Pak. Masa ibu berbohong? Ini tidak bisa dibiarkan, Bu. Kita harus berbuat sesuatu untuk menolong Lucy. Kasihan dia, Bu. Atau Bapak temui saja Mano Dasril dan meminta pertanggungjawabannya. Bu, kalau si Lucy saja sudah berhubungan langsung dengan si Manor itu sudah ditolak, apalagi aku, Bu. Lagi pula, aku kan sudah lama menghindar dari Manor Dasril sejak peristiwa berdarah di villa itu. Terus bagaimana caranya? Kata Bapak kita harus membantu si Lucy. Atau gini saja, Pak. Ibu temuin saja istrinya. Ibu kenal, Pak. Ibu pernah bertemu berapa kali dan ngobrol bareng sama dia di rumahnya. Kamu ke rumahnya Pak Mandor? Iya, istrinya baik sekali, Pak. Aduh, Bu. Jangan ceritakan masalah ini ke istrinya. Celaka, kita bisa celaka. Ngerti nggak? Ibu tahu kan, si Manor itu selalu berbuat kejam. Terus bagaimana, Pak? Bapak tidak mau ketemu sama Mandor. Terus ibu mau ketemu sama istrinya, Bapak larang juga. Kata Bapak kita harus membantu si Lucy. Terus bagaimana caranya tuh? Mana ya? Aku jadi bingung nih. Sekarang begini aja. Harus dengan cara apa supaya kita bisa menolong si Lucy? Tapi jangan terlalu lama, Pak. Takut keburu membesar perut si Lucy. Kasihan, Pak. Sialan, benar-benar cantik istri si Johan ini, lihat. Si Lisda saja kalah cantik sama dia. Iya. Bos pasti senang ya cewek semacam ini. Jangankan si bos, aku juga suka, Lid. Ingat status, kita ini kan cuma jangan berpikiran yang macam-macam. Oke, sekarang kita langsung saja lapor ke bos. Kamu sudah tercemar, Lus. Kamu harus desak si Mandor. Aku takut, Kang. Dia sudah menolakku. Lalu, kamu akan membiarkan perut kamu membesar tanpa ada ikatan apapun gitu. Gila,
Gila. Kawini aku kan. Biar bayi ini punya bapak. Kawini aku kan. Soalnya nggak semudah itu, Lus. Aku nggak mau jadi bapak dari ayah si yang telah membuat aku kayak begini. Kamu harus minta pertanggungjawabannya, entah dalam bentuk apa. Kalau memang dia tidak mau mengawini kamu minta uangnya buat biaya persalinan kamu. Kalau dia bersedia memberikan uangnya, kamu mau kan kamu nikahi aku kan? Lus, kamu mau aku nikahi cuma karena anak yang kamu kandung ini? Bukan karena kamu mencintai aku, bukan? Hah? Apa masih pantas? Dalam situasi seperti ini, aku mengatakan cinta sama kamu kan? Namanya Sinta. Kelihatannya tuh Dara akrab banget sama dia, Pak. Maya, kamu lihat sendiri. Ya enggak. Tapi Mama ngeliat tuh Dara ngomong sendiri. Dan menurut Dara, dia ngomong sama si Sinta itu. Jadi menurut kamu Sinta itu hantu? Dan anak kita main sama hantu? Ma, kamu kok jadi ikut-ikutan gak rasional gitu sih? Pak, Mama juga gak percaya. Tapi apa yang Mama lihat kemarin ya begitu. Mama tuh takut terus setengah mati. Mama seret aja Dara masuk ke dalam. Tapi anehnya ya Pak ya, boneka kesayangannya Dara itu ketemu. Dan yang ngembaliin itu si Sinta itu. Mama, mana ada sih hantu main sama boneka? Kamu ini ada-ada aja. Dupa, Mama tuh jadi takut tau gak tinggal di sini. Soalnya katanya si Dara, si Sinta itu dulu tinggalnya di sini. Makanya kamu itu jangan kebanyakan nonton film horor. Jadi kamu pikiran kamu tuh hantu terus. Dengar deh, itu Dara ngomong. Ini Mama takut deh. Iya, Papa juga dengar. Dara ngomong sama siapa ya? Aku senang deh main sama kamu. Aku juga. Tapi aku takut sama mama kamu. Kayaknya dia nggak suka sama aku. Enggak kok, mamaku baik. Kamu nggak usah lari atau takut lagi. Nanti aku kenalin deh sama mama. Malam ini kamu tidur sama aku ya. Dulu ini juga kamarku, Dara. Oh iya, kamu kan dulu pernah tinggal di rumah ini ya. Mamamu mana? Ibu masih di telaga. Kenapa nggak diajak aja ke sini? Kan di sana dingin. Ibu juga sering kemari, tapi ibu takut kedua orang tuamu nggak siap menerimanya. Dara. Ngapain kamu? Kenapa kamar kamu jadi berantakan seperti ini? Dara habis main, Pak. Main? Main sama siapa? Kamu tuh jangan diam aja. Tadi Papa dan Mama dengar kamu bicara dengan seseorang di kamar. Mana teman kamu tadi, Nak? Udah pulang, Pak. Soalnya dia takut sama Papa dan Mama. Siapa teman kamu itu, Nak? Sinta, Pak. Tuh kan Pak, benar. Nama anak itu Sinta. Sinta. Lalu
Kemana Sinta itu sekarang, nak? Kamu bisa melihatnya? Sekarang Sinta pulang ke pohon besar depan rumah kita, Pak. Pohon besar? Iya. Kamu tidak takut sama dia, nak? Kenapa harus takut sih, Pak? Sinta itu kan baik. Malah tadi aja Dara ajak dia tidur di sini, Pak. Waktu Mama sama Papa datang, dia langsung lari deh. Udah, sekarang kamu tidur sama Papa sama Mama. Gak mau ah. Dara, Mama kamu benar. Kamu harus tidur sama Mama dan Papa malam ini. Tapi Dara kan gak sendiri, Pak. Ada Sinta. Papa bilang tidak. Ih, gak mau. Kamu harus tidur sama Mama dan Papa malam ini. Sekarang cepat, bawa selimut dan boneka kamu. Emma. Siapa kamu? Pak, kamu kenapa? Kok kamu pucat sih? Barusan aku ngeliat Apa sih? Aku lihat hantu, Ma. Dia sangat cantik, Bos. Pokoknya selera Bos banget. Beruntung sekali si Johan itu. Dapat istri secantik dia. Cantik banget, Bos. Tapi menurut aku sih, lebih cocok lagi kalau dia jadi istri, Bos. Kalian bisa aja. Ya. Kalau saya percaya saja sama kalian. Karena yang sudah-sudah. Wanita-wanita pilihan kalian itu satu selera sama saya. Bahkan si Lista saja kalah cantik, Bos. Kamu! Saya tidak ingin membicarakan hal ini. Pokoknya jangan sekali lagi membicarakan hal ini secara terbuka. Walaupun di antara kita. Kalian mengerti? Mengerti? Ngerti, Bos. Kamu sih. Jangan saling menyalahkan. Pokoknya saya tekankan. Saya tidak ingin rahasia ini terbuka kepada siapapun. Usahakan rahasia ini kita kubur dalam-dalam. Mengerti? Bos, ngerti, Bos. Kalau soal istri Pak Johan, itu biar urusan saya. Saya akan mendatanginya sendiri. Paling tidak, saya sudah tahu dari kalian. Jam berapa saja Pak Johan tidak ada di rumah. Jadi benar apa yang kalian sampaikan itu? Benar, Bu. Saya dan Tohata dengar sendiri dari mulut Lucy, Bu. Kurang ajar. Dasar laki-laki buaya. Maaf, Bu. Kedatangan kami ke sini bukan untuk membuat Ibu marah. Dan kami juga tidak menuntut apa-apa dari Ibu. Dia harus bertanggung jawab. Kalian jangan khawatir. Biar saya yang menyelesaikan semua masalah ini. Tapi izinkan saya untuk bertemu dengan Lucy. Biar saya dapat mengorek semua kebenaran cerita itu. Tapi, Bu... Sudahlah. Bukan saya tidak percaya dengan cerita kalian. Bukan.
Saya hanya ingin bersimpati dengan Lucy. Kalian jangan khawatir. Biar laki-laki bejat yang sialnya kebetulan adalah suami saya harus bertanggung jawab. Dan kita akan seret laki-laki itu menuju kebenaran. Hantu itu benar-benar ada di depan saya, Pak. Tapi saya tidak pernah dengar yang gitu-gitu, Pak. Saya rasa Pak Ahmad pasti tidak pandai berbohong. Bapak pasti tahu kejadian sebenarnya di sana. Jadi tolong katakan dengan jujur, Pak. Apa sebenarnya terjadi di rumah itu? Kenapa ada hantu perempuan dan anak kecil? Siapa mereka? Sungguh, Pak Johan. Rumah itu memang sudah kosong selama 5 tahun. Jadi ya bisa saja kalau misalnya ada makhluk halus yang menghuninya, Pak. Tapi masalahnya bukan sekedar makhluk halus yang menghuni rumah itu, Pak. Perempuan itu sepertinya ingin berkomunikasi dengan saya. Dengan keluarga saya. Jadi saya perlu tahu siapa yang tinggal di situ sebelum saya. Pak Johan, tidak ada seorang perempuan pun yang pernah tinggal di situ, Pak. Dulu rumah itu milik orang sini. Tapi mau dibeli sama perkebunan. Terus tidak jadi, Pak. Itu, Pak. Jadi Bapak tidak mau bantu saya? Apa yang harus saya bantu, Pak? Hanya itu yang saya ketahui, Pak. Percayalah. Rumah itu aman. Tidak ada apa-apa, Pak. Mungkin Bapak hanya mimpi, Pak. Iblis, setan, Genderuwo, Prewangan, Manjingo, Marang Penjaluku Dalekno, Marang Jabang Banine Penti, Jabang Banine Penti. Aku terpaksa berbohong, Bu. Aku takut menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku takut kalau Pak Johan nggak kerasan, Bu. Iya ya, Pak. Kasihan Pak Johan. Ya, harus gimana lagi? Aku takut kalau aku cerita, kebusukan yang selama ini akan terbongkar, Bu. Dan musibah akan menimpa keluarga kita. Karena ini menyangkut nama baik Mandor Dasril, Bu. Dasar manusia busuk itu. Memang harus beri ganjaran. Tadi istrinya juga bilang begitu, Pak. Istrinya? Iya. Istri Mandor Dasril kesini? Iya, menemui Lucy, Pak. Dari mana bisa tahu dia sama si Lucy? Tadi gini, Ibu sama Toha ke rumah Mandor Dasril dan menemui istrinya. Lalu Ibu ceritakan semua kebusukan suaminya itu. Tapi kasihan, Pak. Istrinya kelihatan sedih. Sayang wanita sebaik dia harus punya suami yang bejat. Hati-hati, Bu, kalau bicara. Langkahmu itu memang betul. Tapi ya bisa bahaya, Bu. Bu, kamu harus hati-hati. Jangan sampai Mandor Dasril tahu bahwa kamu yang cerita ke istrinya. Bisa celaka keluarga kita, Bu. Celaka semuanya. Dasar laki-laki bejat. Kebusukanmu sudah terungkap. Kamu tidak bisa mungkin lagi. Aduh Mirna, kamu ini kenapa sih? Kok marah-marah terus? Ada apa? Hah? Soal kebusukanmu yang selama ini kamu tutupi. Aku sudah tahu semuanya. Tadi Inu semuanya Lucy kesini. Dan aku sudah bertemu dengan Lucy di rumahnya. Sekarang kamu tidak bisa mungkin lagi. Sebentar, sebentar. Kamu harus dengarkan dulu semua penjelasan saya. Kamu harus hati-hati sama ulahnya Buru. Buru itu seperti itu, tidak bisa menjaga mulutnya. Kamu ini bagaimana sih? Kan sudah bertahun-tahun tinggal di sini, masa nggak kenal juga sama Buru? Buru itu tidak begitu, suka ngaku ini, ngaku itu. Padahal tujuan mereka cuma satu, duit. Tapi peristiwa ini benar, Mas, benar. Dan bukan sekedar akal-akalan. Kamu menghamili Lucy kan? Dan kamu harus bertanggung jawab. Sekarang ceraikan aku. Aku gak sudi hidup dengan macam kamu. Mirna, kamu nggak boleh sembarangan bicara. Saya tegaskan sekali lagi. Kalau semua peristiwa itu bohong. Lucy itu hamil sama pacarnya, bukan sama saya. Mereka itu cuma mau menjebak kita, memeras kita, itu saja. Pakai otak kamu dong. Aku nggak percaya omongan busukmu itu. Sekarang juga aku minta cerai. Titip.
Mirna, jangan begitu Mirna. Saya sayang sama kamu Mirna, tolong Mirna. Dengarkan dulu penjelasan saya, Mirna. Mirna! Dasar perempuan. Ini semua gara-gara Lucy. Berani-beraninya dia datang ke rumah ini. Din. Kamu harus cari induk semangnya Lucy. Cari sampai dapat. Habisi dia malam ini juga, ya. Jangan sampai gagal. Ya. Aku yakin Pak Ahmad tidak jujur padaku, Ma. Dia pasti menyembunyikan sesuatu tentang rumah ini. Iya, kalau Papa udah yakin Pak Ahmad menyembunyikan sesuatu, terus apa dong? Ya aku juga nggak tahu, Ma. Tapi pokoknya aku yakin pasti ada apa-apanya dengan rumah ini. Pak, rumah ini jelas ada hantunya. Dan saya udah nggak betah tinggal di sini, Pak. Kenapa sih kita nggak cari rumah yang baru, pindah yang lebih aman? Ya aku tahu, Ma. Aku tahu. Tapi kita harus sabar dulu sekarang ini. Karena kan nggak gampang cari rumah yang baru, Ma. Pak, kok mati? Ayo, Pak. Kenapa kamu? Kenapa? Kenapa sih Emak? Kenapa? Cepat pulang, Pak. Iya, kenapa sih Emak? Ada apa? Hah? Iya, kenapa? Lucy, kenapa? Emak dibunuh orang, Pak. Dibunuh orang? Oh. Manusia biadab itu. Sabar, Pak. Sabar. Sabar, Pak.
melakukan itu. Siapa itu? Jangan pergi. Siapa ya? Siapa itu? Siapa yang bicara? Ini aku. Siapa kamu? Aku Mirna. Aku adalah arwah korban kejahatan suami kamu, Mirna. Kamu jangan meninggalkannya. Aku punya tugas penting untuk kamu. Temuilah Fenty, istri Johan, kepala operasional perkebunan teh itu. Dan rumahnya berada di pinggir telaga itu. Hanya kalianlah yang bisa membantuku membalaskan dendamku karena suamimu Mirna yang menyebabkan semua malapetaka ini. Jadi, tolong bantulah aku, Mirna. Bantu aku. Mimpi itu seolah nyata, Pak. Di sini dan di telaga depan sana tuh telah terjadi pembantaian. Dan arwah yang memperlihatkan diri kepada kita itu seolah minta tolong gitu loh, Pak. Jadi memang benar, ada sesuatu di rumah ini. Aku akan menanyakannya kepada Pak Ahmad. Kali ini dia tidak bisa bohong. Karena mimpi kamu adalah buktinya, Ma. Jadi gimana, Pak? Apa kita bantu arwah itu supaya bisa menemukan jalan yang lebih tenang? Kayaknya mereka itu benar-benar membutuhkan pertolongan kita. Kita bicarakan aja nanti. Sekarang aku berangkat kerja dulu ya. Kamu hati-hati di sini. Selamat pagi. Anda Nyonya Johan, bukan? Selamat pagi, maaf Anda siapa ya? Saya Dasril. Saya mandor di kebun teh. Oh, maaf, tapi suami saya baru aja pergi. Saya tidak penting dengan suami Nyonya. Tapi saya penting dengan Nyonya. Boleh saya masuk? Silakan. Ada keperluan apa, Pak? Tidak ada perlu apa-apa. Saya tahu Nyonya orang baru di sini, jadi saya hanya ingin kenal. Boleh kan? Senangnya bisa mengenal orang sepenting Bapak. Kenapa enggak? Dari kemarin-kemarin mampirnya ke sini, Pak. Jangan panggil saya Pak. Panggil saja saya Mas. Siapa
Nama Nyonya? Saya Fenty. Nama yang indah. Rupa yang indah. Kalau begitu, ajak aku ke tempat yang kau anggap layak. Siapa kamu? Hah? Siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Satu pelaku Pak pasti. Sama seperti yang Bu Lisda yang dulu tinggal di rumah villa itu sebelum Bapak, Pak. Dulu di tempat itu pernah ada kejadian sadis, Pak. Ada kejadian pembunuhan yang menewaskan Bu Lisda dengan anak. Dan mungkin makhluk halus yang sering menampakkan diri ke Bapak itu pasti mereka, Pak. Dan mereka butuh pertolongan, Pak. Dugaan istri saya juga begitu, Pak Ahmad. Bahkan dalam mimpinya istri saya melihat jelas rentetan kejadiannya. Sungguh sangat biadab. Siapa sebenarnya pelaku itu, Pak Ahmad? Silakan diminum, Bu. Terima kasih. Arwah itu yang menuntun saya kemari, Bu, untuk berkenalan dengan Ibu. Iya, saya juga mendapat mimpi tentang arwah yang menuntun ibu ke sini. Mimpi itu begitu nyata sekali. Awalnya kami semua takut. Tapi sekarang nggak lagi. Karena saya yakin, Bu, arwah itu membutuhkan pertolongan kita. Jangan takut. Aku tidak akan membunuh kalian. Aku membutuhkan bantuan kamu, Fenty. Hanya melalui mujizat kamu bisa menolong aku. Karena kamu tinggal di sini dan tidur di kamarku. Dengan jasadmulah, aku bisa membalas dendamku pada suamimu, Mirna. Karena dia telah menghancurkan hidupku dan anakku satu-satunya. Kenapa kamu bisa seperti itu? Dasril merayu, memperkosa aku dan membunuhku, lalu membuang aku ke dasar telaga di depan sana, dan anakku Sinta digantung di pohon depan villa ini. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar. Suamiku tuh benar-benar. Kamu sekarang boleh meninggalkan suamimu, Mirna. Karena suamimu tidak ada gunanya lagi. Dan kamu, Fenty, tolong bantu aku. Bantu aku. Bantu aku. Kalau begitu, saya mau pamit pulang dulu, Bu. Saya sudah tahu semuanya. Saya mau bicara sama Mas Dasril setelah dia pulang kerja nanti. Saya mau kasih dia pelajaran. Baiklah, tapi hati-hati ya. Karena tipe orang seperti dia itu tidak bisa menghargai nyawa manusia, Bu. Iya, saya pamit. Pokoknya aku mau minta cerai. Aku nggak sudi hidup dengan kamu lagi. Ya Dasril, selama ini kamu menipuku. Tapi sekarang aku nggak akan tinggal diam. Menipu apa, Mirna? Menipu apa? Saya ini kerja pagi, sore, siang, malam, banting tulang hanya untuk kamu. Karena saya cinta sama kamu. Saya memenuhi semua kebutuhan kamu. Sementara seenaknya saja sekarang kamu menuduh saya sebagai penipu. Apa kamu tidak gila? Jangan banyak ngomong kamu. Aku sudah tahu semuanya, Mas. Tidak cuma Lucy yang jadi korban, tapi juga ada peristiwa selama ini kamu tutupi. Peristiwa? Peristiwa apa? Kamu ini mau nuduh saya apa lagi? Stop dengan kamu semua itu, Mas. Jangan pura-pura lagi.
dan anaknya kan? Di mana mereka sekarang? Kamu apakan mereka? Mas, jawab! Lista siapa? Saya tidak mengerti maksud kamu. Betul. Kamu benar, Mas. Aku sudah tahu semuanya. Kamu adalah pembunuh yang sadis. Kamu perkosa Lisa. Lalu kamu bunuh. Aku akan melaporkan semua kejahatanmu pada polisi, Mas. Jangan. Kalau kamu laporkan semuanya ke polisi, kamu sama saja menghancurkan segalanya yang sudah saya bangun selama bertahun-tahun. Aku memang akan menghancurkan kamu, Mas. Karena kamu telah menghancurkan banyak nyawa. Harus mati. Akibatnya buat istri kurang ajar. Ampun, Mas. Ampun. Ini akibatnya buat istri kurang ajar. Saya juga sedang ada janji sama bos kamu. Wah, nampaknya si bos berhasil. Nggak takut sama suami, Bu Johan? Enggak, karena suami saya sudah tidur. Tapi suami saya tidak bisa memuaskan saya. Makanya saya ingin ketemu sama bos kamu. Siapa tahu bos kamu bisa memuaskan saya. Nasib si bos memang lagi mujur ya, Din. Iya, tapi si bos kan nggak ada, Bu. Bagaimana kalau sama kalian dulu? Boleh-boleh saja. Tapi jangan bilang sama bos ya. Tentu dong. Oke, kalau begitu kita masuk ke dalam kamar gudang aja. Kamu nunggu di luar, Idin. Kita ganti ya. Oke. Kita Ayolah, aku sudah siapkan tempat untuk kamu. Ayo. Kamu? Ayo kita berangkat.
Bajingan itu sudah kabur, Pak. Kematian istrinya itu pasti perbuatan si Dasril. Kita laporkan ke yang berwajib, Pak. Si Dasril itu memang... Dia harus menerima ganjarannya. Arwah Lisda pasti mengejarnya ke tempat itu. Ke tempat mana yang Bapak maksud? Ke Telaga, Pak. Fenty, Saya menunggu kamu di sini. menunggu saya? Di sini? Mana kamu? Ayolah keluar. Ya, ayo, keluarlah. Ayo, manis. Rupanya kamu bersembunyi di sini, anak manis. Ayo ikut Om. Gak mau. Ayo, kita main ayun-ayunan di luar. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Gak apa-apa, ayo. Awas, awas ya.
Ayolah keluar, Rak. Ya,